Putmir Podcast Sound Inspiration. Take 2, kamera on, action. Buka masker. Kenapa briefing pas udah tag? Dan iya, kembali lagi di Putmir Podcast Sound Inspiration. Oke. Aku nggak tahu ini. Kembali lagi di Putmir Podcast Sound Inspiration. Oke. Baru menit pertama udah nyapain editor ya, Pak Miko. Oke, balik lagi di Putmir Podcast episode kesekian setelah minggu lalu atau sebelumnya kita sudah menyaksikan Putmir Podcast episode guru-guru baru di bidang sains. Ada Ibu Tandika dan juga Ibu Korin. Sekarang kita akan memperkenalkan lagi nih guru-guru baru di SMA Putra Tinumala di bidang lainnya. Boleh perkenalkan dulu mungkin Bu Nova? Halo, perkenalkan nama saya Nova Kristina Pakpahan. Kedepan kalian bisa memanggil saya Ibu Nova. Biar lebih mudah Miss Nova saja. Kedepannya saya akan mengajar bahasa Indonesia. Oke, Miss Nova. Untuk membedakan dengan Bu Nova yang satu lagi ya, soalnya kita punya dua Bu Nova nih. Oke, yang satu Miss Nova, yang satu lagi guru sosiologi kalian, Ibu Nova gitu. Satu lagi Bapak Miko. Ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Miko Mahindra. Kedepannya saya akan membersamai kalian semua untuk belajar geografi untuk kelas 10, 11, 12 dan untuk kelas 10, 11 juga saya akan membersamai belajar sosiologi. Sosiologi. Ya. Oh, berarti ranah sosial banget nih Pak Miko. Kayaknya jiwa sosialnya tinggi nih. Kayaknya gemar berdonasi nih, gemar menabung dan gemar bersalaman dengan orang. Oke. Apa itu? Oke, Bu Nova dan Pak Miko sendiri orang mana nih aslinya nih? Saya duluan? Ya. Oke. Silakan. Kalau saya aslinya dari Riau, namun kuliah 4 tahun di Jogja, tepatnya di Universitas Sanata Dharma. Oke. Banyak banget ya alumni Sanata Dharma ya di sini ya. Keren. Oke, Pak Miko di mana? Kalau saya sendiri aslinya orang Sukoharjo, tapi kalau saya sebut Sukoharjo itu banyak nggak tahu. Ya, Mungkin lebih dikenal Solo. Solo. Ya, Solo dari Jawa Tengah. Untuk kuliah sendiri saya kampusnya tetanggaan sama Bu Nova. Kalau ini Sanata Dharma saya di UNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara berisik nggak jelas, itu emang ada Ibu Jenny di belakang panggung ya. Emang agak norak. Oke. Oke, berarti satu dari UNY, satu dari Sanata Dharma ya, dua-duanya sama-sama dari Jogja nih. Dan ini pertama kali ke Cirebon nggak? Iya. Pertama kali ke Cirebon, Pak Miko juga? Pertama kali seumur Pertama hidup. kali seumur hidup. Gimana nih kesan pertama di Cirebon dan di Putra Nirmala deh? Yang mana dulu? Sweet Cirebon deh. dulu apa Putra Nirmala dulu? Yang mana dulu? Ya udah Cirebon. Cirebon dulu deh. Kalau sejauh ini, jujur saya sangat tidak cocok dengan makanan Cirebon, Pak. Jujur saya, Oh, Pak. kenapa tuh? Banyak kayak makanannya tuh aneh-aneh gitu loh. Kemarin masa saya beli rujak apa ya, tapi itu sambelnya rasanya terasi semua, nggak suka. Terus Oke. yang paling aneh tuh satu. Nah. Aku tuh kemarin beli mie ayam. Hmm. Kalau di sana tuh mie ayam ya mie, ada ayamnya, ada kuahnya. Kemarin nggak ada, aku beli mie ayam lah. Ini tak buka kok nggak ada kuahnya, malah jadi mie goreng. Oke. Jadi buat pemerintah Cirebon di sini ada ada masukan dan keluh kesah dari warganya, silakan ditanggapi. Mohon kerjasamanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Miko. Itu aja. Kalau dari suhu mungkin apa? Ya, kalau dari suhu mah panas, Pak. Panas. Di rumah kipas 24 jam nggak mati. Oke. Bagus. Ngabisin listrik ya? Gak apa-apa. Buat Bu Nova nih, ada apa gitu kesan pertama di Cirebon? Panas. Panas. Yang pertama itu panas. Terus yang kedua karena saya anak kos ya, nggak ada Mirota di Cirebon. Mirota apa? Kayak swalayan yang murah-murah gitu ya Oh. buat anak kos. Iya. Nggak ada. Gak ada itu ya. Intinya ini sih, Pak. Ya beda sedikit biaya kebutuhan hidupnya. Kalau dari yang Jogja ke Cirebon itu ya mungkin kaget-kaget dikit, wajar lah. Iya. Oke, yang apa mungkin baru pertama kali pasti yang namanya pertama kali pasti susah lah ya. Nanti kalau udah sebulan 2 bulan pasti udah terbiasa susahnya. Oke, soalnya saya juga orang luar dari Bandung.
Dan pertama kali ke Cirebon tuh pas yang ngajar di Putra Nirmala gitu, dan emang kesan pertamanya satu panas, dua segi makanan juga agak dampak negatif gitu loh. Soalnya Bandung itu kan identik dengan seblak. Di sini seblaknya aneh. Kurang gitu. Pemerintah Cirebon, tolong perbaiki seblak Anda. Oke, itu kan Cirebon ya. Kalau kesan pertama di Putra Nirmala nih gimana? Bu Nova dulu deh. Untuk guru-gurunya di Putra Nirmala itu asik karena banyak yang muda-muda juga sama kayak saya. Terus untuk murid-muridnya sejauh saya mengajar juga bisalah diajak kerja sama ke depannya. Oke. Itu aja. Untuk lingkungan sekolahnya fasilitas belajarnya juga ya terpenuhi sih menurut saya. Bagus. bagus. Terima kasih banyak. Pak Miko gimana Pak Miko? Ya, kurang lebih sama dengan Bu Nova. Kebetulan untuk tahun ini yang guru baru yang bersama saya itu kan kebetulan kelahiran ya seperti yang sudah ditanyakan Bu Jadi tadi, kebetulan kelahiran 99 semua. Jadi masih Bukan tadi, minggu lalu. Oh ya. Minggu lalu ya. Tolong. Itulah intinya masih banyak teman-temannya yang seumuran. Iya. Jadi bergaulnya itu istilah beradaptasinya itu sangat mudah dan menyenangkan. Untuk siswa-siswanya sendiri juga pada saat pembelajaran pun sejauh ini yang saya temukan masih interaktifnya masih bagus lah. Oke, itu buat teman-teman murid SMA Putra Nirmala yang baik ke Bu Nova dan Pak Miko biar betah gitu ya, biar guru-guru muda tuh betah dan lama di sini gitu ya, walaupun kalian 3 tahun nggak akan lama dari sini, tapi yang penting guru-gurunya lama gitu dan betah. Tapi sebelumnya nih saya mau nanya ke Bu Nova nih, saya nanya ke Ibu harus pakai EYD nggak? Takutnya nih guru Indonesia gitu, takutnya. Nggak sesuai SPOK ya? Iya, kamu nggak sesuai SPOK. Sekarang sudah tidak EYD Pak. Oh tidak, seperti apa sekarang? Sekarang PWB. PWB itu singkatan dari apa ya? Mohon maaf. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Dulu Bahasa memang Indonesia. EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi sekarang sudah berubah jadi PWB. Oh baiklah, seperti itu ya teman-teman, untuk ejaan yang disempurnakan sudah diubah. Dan buat teman-teman yang belajar bahasa Indonesia, saya jadi malu nih, nggak tahu nih. Nggak tahu ternyata udah diubah. Saya ngomong EYD kira masih berlaku, ternyata tidak. Oke deh, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Next, layarnya mati. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kan berarti secara official teman-teman guru semua kan udah jadi guru nih, pengajar di SMA Putra Nirmala. Nah, kita track back di zaman-zaman kuliah nih. Kenapa milih kuliah di pendidikan? Pendidikan semua kan? SPD semua. Iya. Kenapa nih masuk ke pendidikan? Kamu dulu. Ya, kalau saya sendiri emang dasarnya tuh saya jujur nih Pak, jujur. Ya Awalnya jujur. Saya belum ada niatan menjadi guru. Ya. Saya daftarnya di manajemen UGM, nggak diterima. Ya. Pilihan kedua hukum UGM, nggak diterima. Ya udah, terus ada panggilan untuk menjadi guru sepertinya tiba-tiba. Oke. Terus kenapa saya akhirnya memilih menjadi guru itu sebenarnya karena saya merasa saya itu suka bercerita. Nah, bercerita kepada orang lain, entah itu di forum atau dengan teman, semuanya lah, pokoknya saya suka bercerita. Nah, yang saya harapkan dengan saya menjadi guru itu saya bisa menceritakan semua ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang saya miliki kepada siswa, dan semua apabila itu menjadi hal yang bermanfaat ya semoga bisa diambil sisi positifnya seperti itu. Jadi intinya saya menjadi guru itu bisa bercerita dalam artian melakukan kegiatan yang saya sukai seperti itu. Oke, nggak apa-apa, walaupun pilihan pertama kedua itu nggak diterima, itu UGM yang rugi. Rugi nggak terima saya. UGM yang rugi nggak terima bapak ya. Iya. Kasihan tuh UGM. Iya, oke, karena Pak Miko suka bercerita, sekarang kita masuk sesi cerita 10 menit dari Pak Miko. Bercanda, mohon maaf. Oke, Bu Nova nih, kenapa milih dunia pendidikan nih? Sama kayak Pak Miko. Ditolak UGM. Awalnya saya bukan. Bukan. Oke, apa? Ditolak kampusnya Pak Miko. Oke. Iya, jadi dulu memang nggak ada niatan jadi guru, karena menurut saya jadi guru itu pasti nggak enak. Iya. Dulunya itu mencoba daftar ke UNY untuk jurusannya akuntansi, tapi tidak diterima. Saya mendaftar 3 kali, nggak diterima. Ketiga-tiganya itu nggak diterima.
Jadi saya memutuskan untuk di tetangganya biar dekat, sama-sama merasakan suasana UN-nya. Jadi saya ke UGM. Oke. Kok percaya Oh, sih? UGM sih. Universitas Gang Merican. Oh, iya. Iya, di sana tadi. Itu dekat sama UNY ya berarti ya, Iya, secara lokasi. sebelah-sebelahan. Cuma kamu bisa jalan aja, Pak. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau buang air kecil bisa ke UNY gitu Bisa ya. kalau Bapak niat pakai motor. Pakai motor bisa. Iya, bisa. Parkirnya berapa? Nggak bayar. Oh, nggak bayar. Keren. Keren dong. Apalagi auditorium Sanata Dharma. Weh, promosi. Weh. Sanata Dharma bayar. Kita promote ya. Udah dipromosiin nih. Oke, jadi itu ya bukan cita-cita dari awal di pendidikan tuh, tapi itu lebih ke jalan yang dikasih aja gitu ya. Ternyata masuknya ke pendidikan gitu. Oke, dan ya selamat masuk ke dunia pendidikan walaupun baru 1 minggu mungkin ya. 1 minggu ya? Udah lebih sih. Kalau ini itu mah bukan udah lebih hampir mau sebulan lah. Oh iya udah 1 bulan. Berisik banget ya. Ganggu. Oke, udah 1 bulan dan nikmatin aja prosesnya ya. Dan podcast ini juga sebagai sarana hiburan aja gitu buat menghilangkan penat dari mengajar mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi penat-penat mengajar, boleh isi podcast. Kita yang seneng kok itu mah. Ngedit juga boleh. Oke, itu di di dunia pendidikan nih alasan kenapa teman-teman guru baru ini masuk ke dunia pendidikan dan sekarang lebih masuk lagi nih. Bu Nova ke Indonesia, Pak Miko ke geologi. Nah, ini kenapa? Geografi. Tadi saya ngomong apa? Geologi. Salah itu. Jangan dipercaya. Kenapa nih masuk geografi dan bahasa Indonesia? Boleh. Saya. Kamu duluan deh. Ya udah. Saya masuk geografi karena saya nggak pernah jalan-jalan, Pak. Oh, kasihan. Iya. Jadi kalau di geografi itu sekedar informasi aja sekalian promosi. Jadi kalau kita kuliah geografi itu setiap semesternya pasti kita ada yang namanya praktikum lapangan. Itu biasanya 1 semester 2 kali. Nah, berarti dengan masuk geografi saya bisa keliling Jogja dan Pulau Jawa. Oh, keren. Nemuin batuan. Termasuk pengalaman yang paling mengesankan itu saya praktikum di Merapi, Pak. Pas naik ke pos 1-nya erupsi. Oke. Tapi selamat. Kalau nggak selamat saya nggak di sini, Pak. Salah nanya saya ya. Oke, itu ke Merapi ngapain? Ya, jadi tuh dulu ada namanya mata kuliah geografi tanah. Itu kita praktikumnya di pos 1 pendakian Merapi gitu. Ambil sampel tanah, ngukur asam kandungan asamnya segala macam lah. Nah, itu pas baru OTW ke pos 1 turun dari bis itu tiba-tiba suara gemuruh. Nah, dikirain itu Gimana pertamanya- gemuruhnya? Gak bisa niruin, Pak. Oke, lanjut. Vibe-nya udah beda. Iya. Ya, jadi, itu tadi tiba-tiba dengar suara gemuruh, kirain kan suara truk-truk yang ngangkut material-material. Oh iya, tuh sering lewat ya. Ternyata bukan, ternyata tuh itu tadi. Erupsi ya. Erupsi. Oh, berarti itu tahun berapa ya? Dekat-dekat ya? 2018. 2018. Oh iya, itu emang saat-saat erupsi Merapi ya. Oke, bagus. Itu pengalaman geografinya ya. Jadi kenapa milih ke geografi? Karena emang pengen jalan-jalan gitu, karena mempelajari tentang ilmu kebumian. Jadi ya sekalian aja jalan-jalan gitu ya. Yang paling berkesan jalan-jalan kemana selain ke Merapi? Ke Merapi. Jadi dulu tuh ke Merapi, ke Sangiran, ke apa tuh namanya yang di Parangtritis? Gumuk Pasir, Bali, sama yang di Kulon Progo itu aku lupa namanya. Sungai apa itu, Pak? Aku lupa. Satu ada. Waduh, serem. Ya, itu juga pernah. Enaknya enggak bukan gitu loh. Geografi enak jalan-jalan terus. Anak-anak TIK jalan-jalannya pakai Google Maps. oh ini Paris. Oh itu Paris. LA Los Angeles. Oh itu Los Angeles gitu. Kasihan anak TIK. Udah mah susah lagi. Banyak kerjaan. Oke, langsung lanjut ke thank you Pak Miko. Jawabannya menginspirasi sekali ya buat teman-teman yang masuk geografi. Itu tuh ada keuntungannya, ada plusnya nih buat di geografi. Sekarang di bahasa Indonesia nih, kenapa Bu Nova ke Indo? Tertariknya karena suka aja ngoreksi kesalahan tulisan orang. Oh, bagus. Kesalahan Saya orang suka lain. mencari kesalahan orang lain walaupun saya banyak salah.
Jadi kalau misalnya kita merasa sekalipun dia dituliskan di buku, itu tuh pasti masih ada kesalahan-kesalahan ejaan yang dituliskan. Termasuk juga kitab suci menurut saya. Oke. Jadi suka mengkoreksi ya Iya. tulisan-tulisan yang salah pengejaannya seperti itu. Punya novel favorit nggak sih? Ya. Enggak, Bang. Buku. Kayaknya nggak ada yang favorit, cuman ya mau aja membaca. Oke, Pak Miko punya batuan favorit? Batu bata. Batu bata. Oke. Oke, berarti punya hobi dong. Kalian berdua punya hobi dong. Pak Miko apa hobinya? Oh ya. Kalau nah ini Pak, saya juga yang membuat saya kurang sejauh ini masih kurang nyaman di Cirebon itu saya belum nemu teman olahraga. Teman olahraga. Oke, hobinya olahraga nih. Iya betul. Apa? Fokusnya ke apa nih olahraganya? Kan banyak tuh. Iya. Para layang, catur, judo. Nggak jadi tuh kalau sebelum kesini masih di rumah tuh ya hampir setiap sore tuh pasti main bola, malamnya main futsal gitu. Nah ini seminggu ini saya sama sekali nggak olahraga. Gitu. Jadi ya barangkali teman-teman ada yang punya klub, saya boleh diajak. Tuh buat yang punya klub yang sama-sama hobinya olahraga, futsal ya terutama dan bola. Ya, futsal sepak bola. Bisa nih ajak Pak Miko nih. Posisinya apa? Kiper. Anak gawang. Kalau sepak bola biasanya Cadangan. back kiri. Bek kiri. Iya, back kiri. Oh. Kalau futsal angkor. Anchor di belakang berarti ya. Oke, ngerti, saya juga ngerti. Anchor tuh di belakang. Masa jangkar? Di belakang anchor tuh. Anchor. Aku pikir angkot. Bagus. Kita kasih tertawa atas jokesnya Bu Nova. Miss Nova ya, benar Miss Nova. Oke. Tapi di Putra 5 sendiri ada apa ya? Mungkin ekstrakurikuler ada dan ada juga komunitas buat guru-guru yang suka main futsal. Biasa setiap hari Sabtu. Nanti ikut aja. Oke. Gitu, gas. Pak Dito. Iya, Pak Dito masukin ke grup. Oke, berarti hobinya olahraga. Miss Nova sendiri apa nih? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Dan iya, untuk saat ini kalau misalnya masuk ke kelas kan masih sesi perkenalan. Itu tiap kelas pasti saya tanyain untuk objek wisata di Cirebon itu apa? Dan mereka jawab nggak ada Bu gitu. Jadi sampai saat ini saya masih mencari objek Emangnya apa Pak wisatanya. objek di sini yang bagus? Iya. Kan Bapak yang lebih berpengalaman. Yang paling bagus di sini itu ada di depan apa namanya? Miget Wahidin ya? Indomaret. Enak tuh ada AC-nya. Tapi emang kalau di kota sendiri sih emang objek wisatanya agak kurang banyak ya, lebih banyak ke objek wisata kuliner. Tapi nggak suka kulinernya, bagus. Dan lebih banyak kalau objek wisata di daerah Cirebon itu di daerah Kabupaten Cirebon dan di Kuningan. Iya. Gunung-gunung, Gunung Ciremai, Katanya pemandian ada air pemain panas. gitu. Iya, pemandian air panas, terus ada Promosi. rumahnya Pak Rifa. Ada enggak itu mah jelek. Yang bagus ya ada yang buat wahana naik kapal. Ya udah nanti nanya ke Bu Jenny aja ya daripada podcastnya lama. Oke, berarti itu ya alasannya ya, karena pengen jalan-jalan ke apa namanya, milih ke geografi. Bu Nova karena ingin mengkoreksi gitu ya, ingin mengkoreksi. Mulia sekali ya. Mengkritik hidup orang. Apa ya? Aku ingin pekerjaan yang bisa mengkritik tulisan orang, masa gitu? Enggak gitu sih Pak. Oh gimana dong? Kan lebih ke tulisan. Kan Tulisan. ada banyak tuh yang salah. Contohnya nih, Pak Miko juga Gimana? baru tahu. Berarti tanya ini dulu. Oh iya, Ah. saya mau bertanya nih sama Pak Fatwa. Terkait dengan penulisan di mana, itu di spasi atau tidak? Di mana? Iya, Di spasi. tuh. Karena di yang disatuin tuh imbuhan. Yang tengahnya tuh kata kerja. Ya udah tak briefing tadi. Iya. Makasih Pak Miko ya. Tadi kebetulan tadi ada yang nanya Pak di 10 IPA. Di mana? Di kelas 10 IPA Bapak. Oh. Di kelas 10 IPA itu disatuin dipisah. Kebetulan muridnya nanya untuk penulisan di mana itu yang benar dipisah atau digabung. Jadi dan juga mereka masih banyak yang menggunakan di mana itu di kalimat pernyataan. Oh. Itu kan tidak boleh. Iya. Gitu sih.
Kalau disatukan dipisah. Ayo loh. Digabung. Digabung. Kalau disatukan, kalau dipisah digabung. Nggak jadi satu. Bisa dong. Oke, berarti itu ya. Pembelajaran bahasa Indonesia di Putnir Podcast atau Siniar Putnir. Siniar kan dia bahasa Indonesianya ya. Apanya? Bahasa Indonesianya dari podcast itu Siniar. Aduh, kurang tahu. Ikat Pak. Oke. Ikat Pak. Malu-maluin. Oke. Tenang. Oke, itulah pembelajaran bahasa Indonesia dari Miss Nova tentang di yang disatukan dan di yang dipisah. Jadi teman-teman jangan salah lagi ya. Dan itu pentingnya buat kayak lamaran, kerja, terus misalnya mau bikin skripsi, bikin surat-surat formal, itu penting banget dan benar-benar dicek gitu ejaan-ejaannya itu seperti itu. Oke, kita udah lama sekali di sini, pertanyaannya juga udah habis, saya juga udah bingung mau nanya apa. Dan ini udah terakhir, harapan Miss Nova dan Pak Miko nih selama nanti mengajar di sini mau bikin apa atau misalnya pengen seperti apa. Emang nggak ada di briefing sih, tapi ya udahlah. Oke, Pak Miko dulu. Sejauh ini kalau dari selama seminggu di sini, sebulan Pak berarti tayangnya ini? Ya segitulah. Ya segitulah. Ya, seminggu saya di sini tuh untuk rekan-rekan guru dan semuanya itu sangat menyenangkan. Tapi kan untuk murid sendiri belum bisa masuk 100% semuanya. Nah, harapan saya semoga untuk semuanya baik itu kelas 10, 11, 12 itu dalam pembelajaran di kelas nanti juga menyenangkan seperti itu. Oke, Semoga. Semoga. Ya. Oke, Miss Nova. Kalau dari saya semoga peserta didiknya berpartisipasi aktif nantinya meskipun saya guru baru, tolong dihargai. Oke, itulah harapan dari teman-teman guru baru SMA Botanimala. Buat yang disinggung ya, siswa-siswi SMA Botanimala, berbuat baiklah gitu biar nyaman, biar lama gitu di sini dan biar karena umurnya nggak terlalu jauh jadi teman juga bisa kan ya gitu di luar pelajaran seperti itu. Dan oke, inilah Putnir Podcast episode kesekian, episode guru baru versi kedua. Terima kasih buat yang sudah nonton dan buat teman-teman silakan share ke orang-orang terdekat kalian, pacar kalian, gebetan kalian, mantan kalian, pacarnya mantan kalian, siapapun silakan share ke semuanya agar informasi berharga ini tidak tertinggal oleh siapapun seperti itu. Dan terima kasih Pak Miko, Miss Nova sudah mengikuti Putnir Podcast dan inilah Putnir Podcast Sound Inspiration. Dadah.